nama saya Sena Manik dengan NIM 3223111036, kelas reguler D, Stambuk 2022. Dosen pengampu Ibu Hodriani, SOS MAMPD, dan Bang Usman MPD. Video ini dibuat untuk mempengaruhi tugas kepemimpinan. Video ini membahas critical buku report dan critical journal review. Sebelumnya, critical book report dan critical journal review adalah sebuah kegiatan membandingkan buku dan jurnal dari segi persamaan dan perbedaan, serta dari segi kelebihan dan kekurangan dari buku dan jurnal tersebut. Adapun judul buku yang saya ambil yaitu Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship dengan penulis Dr. Heri Erlangga. Adapun bab 1 membahas mengenai perkembangan kajian ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah relasi antar pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan ini pada umumnya berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian suatu tujuan tertentu. Adapun teori tentang munculnya kepemimpinan, yaitu pertama teori genetis, menyatakan pemimpin tidak dibuat akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dan yang kedua, teori sosial, menyatakan pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir dan begitu saja. Dan yang ketiga, teori ekologis, menyatakan seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman. Dan adapun bab 2 membahas mengenai teori dan model kepemimpinan. Bab 3 membahas mengenai metode dan tipe kepemimpinan, dan bab 4 membahas mengenai manajemen dan gaya kepemimpinan, dan bab 5 membahas mengenai kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan adalah proses kegiatan seseorang dalam memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi adalah mekanisme yang mengadakan hubungan antar manusia dan semua lambang dan pikiran bersama dengan arti yang menyediakan melalui keleluasaan serta menyediakan tempat pada waktunya. Dan adapun bab 6 membahas mengenai kepemimpinan dan konflik. Dan bab 7 membahas mengenai kepemimpinan di masa depan. Bab 8 membahas mengenai memimpin organisasi masa depan. Bab 9 membahas mengenai kepemimpinan autentik. Dan bab 10 membahas mengenai kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan menunjukkan proses seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Sedangkan spiritual adalah semangat yang ada pada jiwa rohaninya seseorang dan muncul secara murni sejak manusia lahir ke dunia berupa bakat istimewa yang mampu mendorong dan mengarahkan yang baik. Kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang tidak didasarkan pada tingkat jabatan seseorang, melainkan didasarkan pada proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Itu memiliki bakat alam yang luar biasa dan diperoleh sejak lahir. Karakter seseorang pemimpin spiritual yaitu yang pertama perubahan karakter dari dalam diri, yang kedua visi yang jelas, dan yang ketiga kemampuan atau kompetensi yang tinggi.
Adapun buku pembanding saya yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan, penulis Dr. Wendy Sepmadi Hutahayan, SE, MTH. Bab 1 membahas mengenai filsafat teori kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain atau kelompok serta kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Adapun teori kepemimpinan, yaitu yang pertama teori genetis, yang kedua teori sosial, yang ketiga teori ekologis. Adapun fungsi kepemimpinan, yang pertama memprakarsai struktur organisasi, yang kedua menjaga adanya koordinasi dan interaksi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Dan yang ketiga, mengadakan revisi perubahan, inovasi, pengembangan dan juga penyempurnaan dalam organisasi. Dan bab 2 membahas mengenai tipe dan gaya kepemimpinan, sebuah studi yang dilakukan oleh Weil dan Lippitt memperhatikan gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas, yaitu yang pertama otoriter. Semua ketentuan kebijakan oleh pemimpin, kebijakan oleh kelompok, dan dibantu pemimpin. Kebebasan penuh untuk keputusan pada kelompok atau individu. Dan bab 3 membahas tentang kekuasaan dan kepemimpinan efektif. Bab 4 membahas mengenai kriteria dan karakter pemimpin. Adapun sifat pemimpin yaitu yang pertama menerima tanggung jawab, yang kedua kemampuan untuk bisa perseptif, yang ketiga bersikap objektif, yang keempat menentukan prioritas, yang kelima kemampuan berkomunikasi. Dan adapun bab 5 membahas mengenai kepemimpinan kreatif dan inovatif. Beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif, yaitu yang pertama memiliki visi, yang kedua terbuka terhadap perubahan, yang ketiga mencari alternatif, yang keempat siap menghadapi kegagalan, yang kelima uji coba inovasi, yang keenam selalu bersemangat. Adapun bab 6 membahas mengenai pengambilan keputusan efektif. Bab 7 membahas tentang indikator dan nilai kepemimpinan. Bab 8 membahas mengenai kepemimpinan publik dan privat. Bab 9 membahas mengenai komunikasi pemimpin dan relasi. Bab 10 membahas mengenai kepemimpinan manajemen risiko. Dari segi persamaan dan perbedaan pada buku utama yang berjudul Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship dengan penulis Dr. Harry Erlangga, dengan buku pembanding yaitu yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan dengan penulis Dr. Wendy Sepmadi, SE, MTH, yaitu sama-sama membahas tentang kepemimpinan. Dari segi perbedaan, buku yang berjudul Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship, pembahasan tentang kepemimpinan lebih luas dan lebih mendalam. Dari segi persamaan dan perbedaan, pada buku yang berjudul Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship dengan penulis Dr. Harry Erlangga dan dengan judul jurnal Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Motivasi Kerja, penulis Dewi Suryani Harahap, yaitu sama-sama membahas kepemimpinan. Dari segi perbedaannya, kepemimpinan dengan spirit technopreneurship lebih luas dan mendalam. Sedangkan jurnal dengan judul Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Melalui Motivasi Kerja lebih memberikan motivasi kerja terhadap kepemimpinan.
Dari segi persamaan pada buku yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Karyawan, yaitu sama-sama membahas kepemimpinan. Dan dari segi perbedaan, buku yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan lebih mendalam. Adapun kelebihan dan kelemahan dari buku dan jurnal tersebut. Yang pertama, buku dengan judul Kepemimpinan dengan Spirit Technopreneurship, penulis Dr. Heri Erlangga memiliki kelebihan, yaitu bahasa yang digunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, dan pada tiap bab atau akhir babnya dibuat kesimpulan dari hasil bab tersebut. Adapun kelemahan pada buku tersebut yaitu pengetikan pada buku tersebut kurang rapi dan dapat dilihat dari spasi pada buku tersebut. Adapun kelebihan dari buku yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan yaitu bahasa yang digunakannya bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, dan font yang digunakan sudah bagus. Kelemahan pada buku tersebut tidak ada. Dan yang ketiga, adapun kelebihan dari jurnal yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja melalui Motivasi Kerja, yaitu bahasa yang digunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami, banyak menggunakan pendapat para ahli sehingga memperkuat isi dari penelitian tersebut. Kelemahan pada jurnal ini tidak ada. Adapun kelebihan dari jurnal yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Karyawan, yaitu bahasa yang digunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, dan pada jurnal ini terdapat diagram yang memperkuat isi dari penelitian tersebut. Kelemahan pada jurnal ini tidak ada. Sekian penjelasan saya mengenai CBR dan CGR. Jika ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.